Ya, dan kita akan langsung membahasnya dalam segmen dialog. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Heri Budianto, pengamat politik. Selamat malam, Pak Heri, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baik. Ini Jakarta sudah punya pemimpin yang baru. Saya sudah ada selamat datang gubernur baru saja dilantik. Janji-janji sudah ditagih. Dari sebelumnya juga sudah ditagih. Baik bagi mereka yang mencoblos Anies Sandi maupun mereka yang bukan pendukung Anies Sandi ketika itu. Nah, bagaimana kalau kita melihat Jakarta yang baru ini? Apakah optimismenya seperti apa sih kalau dilihat, Pak Mas Heri? Ya, saya melihat bahwa ekspektasi publik ya masyarakat DKI khususnya sangat tinggi terhadap Anies Sandi. Ini beralasan karena kita tahu gubernur sebelumnya kita katakan misalnya 3 ya, Pak Jokowi, Pak Ahok dan Pak Jarod. Itu program-program mereka dirasakan, terutama misalnya pada aspek perbaikan birokrasi itu sangat dirasakan, pelayanan publik misalnya di tingkat kelurahan, sampai bagaimana kemudian penataan birokrasi sampai ke fasilitas infrastruktur misalnya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat masyarakat DKI ini sangat ingin gitu Anies Sandi kinerjanya itu tidak di bawah Pak Jokowi, Ahok dan Jarod. Nah, sehingga ini menjadi satu motivasi ketika mereka baru dilantik hari ini, kemudian bahkan ya ketika dinyatakan menang di putaran kedua oleh KPU, itu kan muncul ekspektasi publik yang sangat luar biasa. Tadi misalnya disampaikan Mbak Lulu, baik itu yang memilih Pak Anies Sandi maupun yang tidak. Nah, sehingga suasana ini saya kira secara psikologis berpengaruh bagi mereka berdua hari ini. Nah, ini di satu sisi. Di sisi yang lain, kita tahu bahwa beberapa hal yang terkait dengan situasi politik ini juga belum mereda. Katakan seperti itu. Ini juga menurut saya menjadi tantangan. Karena masih terlihat di masyarakat polarisasi efek dari pilkada ya. Terlihat misalnya dalam media sosial kan bisa kita rasakan. Saya mencatat misalnya menjelang menjelang pelantikan misalnya ketika fitting baju misalnya Bang Sandi melakukan foto dengan jurus bangau terbang. Dan itu beberapa orang kemudian melihat itu dari perspektif negatif gitu ya, mengkritik misalnya. Nah, tentu saya kira ini juga ya tentu ini positif dari sisi katakan misalnya dari sisi bagaimana masyarakat melihat pemimpinnya agar memberikan teladan misalnya contoh. Tapi di sisi kekinian mungkin ada juga yang melihat sisi seperti itu. Ya, ada yang melihat sisi positif. Nah, justru ini saya pikir dinamika di mana era keterbukaan informasi yang sangat kuat ini menjadi tantangan bagi Anies Sandi. Kalau mereka misalnya seperti pengantar kita janji-janji mereka yang sangat banyak misalnya. Ini menjadi catatan 100 hari ke depan apa yang menjadi prioritas misalnya. Tentu ada program-program yang kemarin pada saat debat, pada saat kampanye itu disampaikan. OKOC misalnya, lalu kemudian rumah DP 0% dari warga gitu. Persis. Nah, itu tentu masyarakat melihat bagaimana realisasi itu. Nah, tentu tidak mudah Mbak Lulu untuk melaksanakan itu. Apalagi misalnya APBD sudah terbentuk, setidaknya setahun ini mereka akan sulit untuk berkutik. Persis. Jadi kan kemarin penyusunan APBD yang 2018 itu kan masih menjadi tanggung jawab Pak Jarod dan itu sudah selesai. Tentu saya kira masyarakat Jakarta harus memahami aspek itu. Tidak semua kemudian itu bisa dilaksanakan secara cepat. Nah, tentu ada mekanisme-mekanisme dan ini tentu memiliki harapan-harapan. Apalagi 5 tahun ke depan ya. 5 tahun. Tentu saya kira 5 tahun itu juga waktu mereka untuk menyelesaikan janji-janji mereka. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut. Apa bersama kami di Ada Berita Petang. Perbincangannya masih bersama dengan Mas Heri Budianto. Tadi kalau dikatakan mereka sebenarnya secara personal mungkin memang ingin melakukan atau melaksanakan janji-janji kampanye, tapi kan tadi ada mekanisme, ada benturan-benturan tadi terkait dengan peraturan dan segala macam. Bahkan mungkin dengan para pejabat yang ada di Pemprov DKI ya harus menyesuaikan diri dulu kan, adaptasi. Nah, ini kan ada juga mereka yang tadi dikatakan kelompok nyinyir ini ya, mereka yang kritis mungkin dikatakan seperti itu ya, lebih bahasa halusnya gitu ya. Ini sepertinya akan terus mencoba menekan ini Anies Sandi. Ya, itu tadi yang saya katakan, misalnya tantangannya menjadi lebih berat karena ukuran keberhasilan DKI pada masa Jokowi, Ahok dan Jarod itu
bisa dilihat misalnya, bisa langsung dirasakan bahkan oleh Sekda masyarakat. sendiri mengatakan PNS banyak potang-panting mengikuti kinerja mereka bertiga. Birokrasi kan memang menjadi prioritas ketika zaman kemarin ya, periode kemarin, sehingga itu diakui oleh Sekda misalnya. Nah, tentu saya kira harapan publik akan lebih tinggi. Paling tidak misalnya itu tidak secara cepat misalnya, kan kebiasaan begini, kebiasaan seorang pemimpin baru yang datang lalu kemudian sudah siap ya ancang-ancang untuk menyusun katakan kabinet baru. Tapi ini tentu tidak serta-merta bisa karena terkait dengan undang-undang ASN misalnya. Nah, mekanisme itu betul Mbak Lulu. Terkait anggaran misalnya, baru 2018 nanti ya Anies Sandi ini memiliki program khusus menyesuaikan. Kan kita bisa lihat misalnya keterangan di beberapa media massa menyebutkan paling 30% dari apa yang sudah direncanakan, yang sudah disiapkan oleh tim transisi untuk kemudian bisa dilaksanakan di 2018. Artinya apa? Ini kan menjadi tantangan. Nah, kalau tadi dalam tanda petik nih, para nyinyires gitu dikatakan seperti itu, misalnya mereka melihat begitu ingin ada perubahan segera dalam 100 hari misalnya begitu. Ya tentu akan sulit gitu. Makanya saya katakan hitungannya itu harus 5 tahun karena kan ada aspek birokrasi, ada terkait misalnya mekanisme, ada undang-undang yang harus diikuti dan membangun sebagai kepala daerah di aparat pemerintah mulai dari pusat sampai daerah itu tidak gampang karena kalau salah ini bisa berkaitan dengan hukum, bisa ada KPK di situ, ada kepolisian di situ, ada kejaksaan di situ, banyak mata yang mengawasi, persis ada BPKP, dan ini semua saya kira ini himbauan juga buat kita semua bahwa kita perlu melihat, kita berikan kesempatan kepada Anies Sandi, siapapun ya di seluruh daerah juga seperti itu untuk bekerja. Memang Pilkada DKI ini membuat energi kita kemarin luar biasa tersedot di situ. Harapan publik sangat tinggi. Paling tidak saya kira kalau memang 100 hari ini prioritas apa yang menjadi prioritas utama, katakan atau gebrakan apa gitu untuk membuat masyarakat setidaknya mungkin tidak dalam 100 hari tidak mungkin bisa ada 30% mungkin yang menjadi prioritas, tapi setidaknya ada jaminan kepercayaan dari seluruh warga Jakarta. Menurut saya yang harus yang tidak boleh dirubah dari ini semua adalah terkait dengan pelayanan publik. Lalu kemudian fokuslah pada kegiatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja misalnya seperti apa yang dilakukan. Lalu pembukaan sentra ekonomi baru sehingga OKOC ya? Iya, OKOC yang menjadi babonnya program kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian Kartu Pintar Plus misalnya. Nah, program-program yang langsung ke masyarakat itulah yang kemudian menjadi prioritas utama. Di luar yang tadi misalnya hal-hal yang lain misalnya terkait dengan, kalau infrastruktur tentu saya kira ada kaitannya dengan pemerintah pusat. Nah, sinergi. Lalu kemudian jangan lupa ada harapan besar juga. Ini terkait dengan misalnya pemerintah kabupaten dan kota yang berada di wilayah-wilayah penyangga sekitar Jakarta. Daerah penyangga. Misalnya Bogor, Bekasi, Kabupaten karena Bekasi, banyak pembangunan Tangerang, yang kemudian melibatkan daerah-daerah penyangga. Nah, ini koordinasi ini perlu ditingkatkan menurut saya. Nah, karena apa? Karena Jakarta ini juga perlu diperlukan. Kita tahu bahwa misalnya Jakarta ini didatangi oleh seluruh pekerja, hampir sebagian besar pekerja yang berada di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta. Nah, ini perlu ada langkah konkret misalnya. Selama periode ini kan tidak banyak komunikasi ke arah sana. Nah, ini perlu dibuka lagi menurut saya. Nah, kalau pelayanan publik terkait dengan misalnya masyarakat yang sudah bagus ya harus dilaksanakan. Mengambil hati mereka yang tadinya tidak mendukung. Persis. Nah, itu PR besar menurut saya. Bagaimana kemudian Anies Sandi sebagai pemimpin Jakarta yang baru dilantik, ini ada sebuah fakta di lapangan bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya misalnya kontra terhadap mereka dalam pilkada, ini harus dirangkul. Dan Jakarta ini harus milik semua, bukan milik kelompok. Dan ini tantangan terberat. Dan poin ini menurut saya yang menjadi hal yang harus segera dilakukan selain program-program yang dijanjikan tadi. Baik. Mas Heri, terima kasih.